Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin qadirin amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang pengajian Jumat sore Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sore hari ini Allah masih mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, majelis ilmu perkataan orang-orang beriman di dunia yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Mudah-mudahan bagi kita semua yang hadir, bagi yang menggagas pengajian ini, termasuk orang-orang yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk terlaksananya kajian pekan ini. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada mereka dan kepada kita semua merupakan pahala yang terus mengalir mengikuti kita meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia yang fana. Semoga tetap berbahagia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati umat. Mudah-mudahan risalah yang beliau sampaikan, amanah yang beliau tunaikan, serta nasihat yang beliau berikan kepada kita mampu kita pahami dengan baik sehingga menjadi penerang bagi perjalanan kita di dunia untuk bertemu dengan para nabi, para sholihin, para siddiqin dan para syuhada. Dalam satu keterangan ada yang mengatakan bahwa sholawat adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Kalau kita baca sekali sholawat berarti kita sedang berguru. Maksudnya kita menjadikan sholawat itu bagian dari penawar untuk apa yang kita rasakan, baik kemudahan, kegelisahan, kesedihan dan lain sebagainya dari urusan-urusan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah daripada sholawat ini mengabulkan permintaan-permintaan kita, baik yang terucap ataupun yang tidak. Jadi begitu dikatakan oleh salah seorang alim terkait dengan peristiwa daripada sholawat. Bapak Ibu, majelis pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan masuk ke ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Kemarin kalau ayat pertama, ini ayat kedua. Ayat kedua begini tulisan yang kita lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, satu-satu alhamdulillah itu kalau terjemahan kita pujian. Tapi pujiannya berbeda dengan sana karena ada lafaz lain sana. Ini juga pujian atau madhun. Itu pujian juga. Bedanya hamdun dengan sanahun dengan madhun. Hamdun ini pujian tapi ditujukan untuk pengagungan. Takdir. Maka kata alhamdulillah diidhofahkan dengan lafaz Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena ada upaya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksi bahasa ini redaksi bahasa yang menunjukkan kemuliaan Allah, pemilik pujian. Karena Allah pemilik pujian, Allah menjadi zat yang maha
Siapapun yang dipuji di dunia ini atau apapun yang dipuji di dunia ini dengan segala kelebihannya, dia tidak akan mampu untuk menggapai kemuliaan Allah. Allah sudah selesai kita bahas kemarin. Allah itu ilahul alihah. Sekali lagi Allah itu ilahul alihah. Jadi Tuhan segala Tuhan. Kenapa dikatakan Tuhan segala Tuhan? Karena banyak yang dipertuhankan di dalam kehidupan. Kita menganggap Allah Tuhan kita. Orang di luar kita, orang di luar Islam menganggap ada Tuhan selain itu. Mereka bisa dan biasa menuhankan hal-hal yang lain. Maka kita mengenal dalam sejarah bangsa kita ada animisme, ada ilahisme. Makanya kemudian ilahul alihah menjadi patron bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang berhak dimintai, yang berhak untuk dijadikan sebagai sandaran. Allah lah satu-satunya. Selesai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Ketika ini ada ilahul alihah, ilahul alihah. Lalu Rabbul alamin, pemilik. Rabb ini berlaku untuk yang lain juga. Rabbul bait, Rabbatul bait, ibu rumah tangga, dan dia yang menguasai seluk-beluk kehidupan di rumah tangga. Yang disebut rumah tangga. Tidak ada bapak rumah tangga. Meskipun kepemimpinan ada di tangan bapak, tetapi yang punya kunci, yang punya rumah, yang punya rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh panglima di rumah itu adalah istri. Katanya Rabbatul bait, al-ummu Rabbatul bait, ibu adalah pemilik rumah. Jadi yang mengelola rumah. Rabbul alamin, pemilik. Apa yang dimiliki? Dikata lain menerangkan bahwasanya Rabbul alamin Allah yang terpuji ini memiliki alam. Nah, alam ini kenapa dikatakan alam ini jamu takfir. Takfir. Kenapa dikatakan jamu takfir? Jamak tapi menunjukkan sedikit. Yang ini menghapus ya. Ya. Alamin itu kita pakai bahasa lain, jamul qillah. Jamul qillah. Jamak artinya banyak, qillah itu sedikit. Sekilas paradoks. Dua kata yang berlawanan. Kenapa yang banyak ini sedikit? Maksudnya banyaknya unsur yang terkandung dalam kata alamin itu tidak akan mampu menyaingi kekuasaan Allah pemilik daripada alam ini. Jadi alamnya ada tiga nih. Yang pertama alamul ins, yang disebut ya alamul ins, kemudian alamul jin, kemudian alamul malaikat. Alam manusia, jin dan malaikat. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana alam yang lain selain jin, manusia dan malaikat? Ini alam-alam yang dikenakan tanggung jawab. Yang dikenakan tanggung jawab. Karena kalau benda mati, tumbuhan, hewan yang kita lihat, bebatuan, itu alam juga. Tapi tidak ada tanggung jawab kepada mereka, tidak ada taklif. Kalau jin dan manusia punya taklif, malaikat punya taklif. Tapi malaikat ini makhluk istimewa. Karena taklif dari malaikat tidak pernah dilanggar. Nah, makhluk dari tiga alam ini yang paling istimewa adalah malaikat. Dari sisi menunaikan kewajiban. Karena segala perintah apapun perintahnya suruh sujud terus dari kiamat. Jadi kalau di dalam kisah Isra Mi'raj itu di Baitul Ma'mur ada setiap harinya masuk dan datang ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat untuk sholat. Mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi. Begitu seterusnya. Dan tidak ada yang menentang. Kami nggak mau hari ini jadwal si fulan, nggak mau kami, nanti aja. Nggak ada yang begitu. Karena Allah tegaskan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dan
mereka tidak pernah menyimpang dari perintah Allah dan senantiasa katanya la ya'sun wa yaf'alu dan maling itu pakai kata mudhari. Jadi menunjukkan kesinambungan, kontinuitas. Terus taat, tidak pernah melanggar. Jin dan manusia yang dikenai kewajiban, nah, dua alam ini, jin dan manusia yang dikenai kewajiban, itu punya sama-sama memiliki potensi untuk akhirnya nanti bahagia atau sengsara. Dua-duanya sama, baik jin ataupun manusia. Ada nanti yang masuk surga dengan amalannya, dengan syafaatnya, dengan taubat yang dia lakukan. Ada yang masuk neraka. Itu jelas untuk dua alam ini, dua golongan ini. Dan kalau berbicara, kita katakan yang istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa daripada malaikat ketika manusia atau jin mampu mengelola kehidupannya. Oh, kenapa dua-duanya? Ya, karena sama-sama. Jin dan manusia ini kan punya tuntutan. Ada perintah, ada larangan. Dan mereka diberikan nafsu. Mereka diberikan nafsu. Mereka tidak. Maka karena mereka tidak diberikan nafsu, wajar saja mereka selalu taat. Tapi kalau manusia dalam ketaatan paripurna, mereka bisa menjaga ketaatan itu, keistimewaan yang dimiliki oleh manusia bisa melampaui mereka. Itu menurut sebagian pendapat. Dan dikatakan, adakah dalil yang mengatakan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat? Secara shar'i tidak ada, secara jelas tidak ada. Sebagaimana ketika dalil dari malaikat itu ada saja di iblis, kami perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, sujud penghormatan. Artinya sujudlah kepadaku dengan menghadap Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana kita bersujud kepada Allah dan menghadap kiblat. Maknanya seperti itu menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Ini juga tidak mengindikasikan bahwasanya manusia lebih mulia daripada malaikat. Tidak mengindikasikan itu sebagai pendapat. Baik. Nah, jadi ini jamaklah jamak yang menunjukkan sedikit. Jamak dan mana sedikit dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Apa yang terhampar di alam ini yang kita lihat ataupun yang tidak mampu kita lihat, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi Allah Maha Kuasa. Maka Allah pemilik alam ini. Katanya definisi alam itu adalah kullu ma siwallah. Ini definisi alam. Kullu ma siwallah. Nah, ini definisi alam. Segala sesuatu selain Allah itulah alam. Yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita dengar, semuanya itu alam. Dan Allah menciptakan itu. Allah menciptakan langit bumi, Allah menciptakan kesempatan, Allah menciptakan semangat, Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan arah, semuanya Allah ciptakan. Itu alam semuanya. Ciptaan Allah. Dan Allah tidak bergantung dengan ciptaannya. Jadi Allah tidak bertempat, Allah tidak ada di arah tertentu, Allah tidak membutuhkan perwujudan, tidak ada. Karena ketika Allah butuh tempat, ketika Allah butuh arah, ketika Allah butuh waktu, berarti Allah lemah dan itu tidak mungkin. Baik, sampai di sini selesai. Alhamdulillah rabbil alamin secara penafsiran. Nanti saya tambahkan bagaimana alhamdulillah ini menjadi istimewa pembahasannya setelah basmalah. Karena alhamdulillah di samping basmalah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kullu amrin libalin la yudau fihi bilhamdulillahirabbil alamin bahwa atau. Ini redaksinya sama dengan redaksi hadis bismillah. Hadis bismillah kullu amrin libalin la yudau fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa atau al-awdar al-ajdar. Perkara-perkara perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan saleh, amal-amal saleh yang tidak dimulai dengan bismillah. Hadis pertama tentang bismillah. Yang kedua tidak dimulai dengan alhamdulillah. Maka kata Rasulullah SAW, akhtaq mamhuquha mamnu'ul barakah, maktubul barakah, terputus dari keberkahan. Kalaupun ada manfaatnya, sedikit manfaat yang didapatkan dari pekerjaan itu, dari perbuatan itu. Dia alhamdulillah dengan bismillah. Maka hadis alhamdulillah dan bismillah sepintas kedua hadis ini bertentangan. Mana yang kita laksanakan yang bismillah atau yang alhamdulillah? Ternyata dua-duanya itu bisa kan? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau yang di Al-Fatihah kemarin sudah kita bahas di pertemuan terdahulu masalah posisi bismillah dengan alhamdulillah seterusnya di Al-Fatihah. Jadi kalau yang
mengambil pendapat itu bagian daripada Al-Fatihah, maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak mengambil itu langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Jadi tidak ada kontradiksi dari tuduhan sini. Lalu pujian itu ada 4 jenis. Ya, 4 jenis pujian. Yang pertama puji qadim. Qadim ala qadim. Qadim ini yang maha terdahulu. Artinya yang tidak ada permulaan. Allah memuji diri sendiri. Allah memuji diri sendiri. Contoh, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini pujian dari Allah untuk Allah. Allah memuji dirinya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena tidak ada antara pujian itu kecuali Allah. Sebaik pun Allah, sebaik pelindung dan sebaik pun Allah. Kemudian yang kedua, wajib ala hadis. Jadi yang qadim memuji yang hadis. Yang qadim ini Allah memuji manusia. Contoh, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang senang bertaubat. Atau innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia adalah hamba yang senang bersyukur. Itu Allah memuji hambanya. Lalu ada hadis ala hadis, hadis ala qadim. Jadi manusia memuji Allah, lafaznya alhamdulillahirabbil alamin. Ini manusia memuji Allah, alhamdulillah. Terakhir, manusia memuji manusia sesama kita boleh memuji. Rasulullah pernah memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan satu ungkapan, "Ma tala'ati syamsu wa la gharabat ala rajulin afdal min Abi Bakr." Tidak ada seseorang yang ketika matahari terbit ataupun tenggelam bersinar dan sinarnya itu menyinari orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Jadi kemuliaan Abu Bakar menurut pujian Rasulullah SAW tidak tertanding oleh siapapun. Ya, manusia setelah Rasulullah yang paling mulia adalah Abu Bakar. Jadi manusia setelah Rasulullah yang paling mulia Bakar berarti menafikan Nabi dan Rasul. Jadi para Nabi dan Rasul terdahulu tidak dihitung. Karena di zaman Rasulullah, di zaman Nabi dan Rasul akhir zaman, sehingga datang seorang dengan sosok seperti Abu Bakar dipuji Rasulullah SAW dengan pujian yang menunjukkan kemuliaan Abu Bakar tidak tadi. Dari demikian kemudian Abu Bakar setelah Nabi Muhammad SAW baru sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini jenis-jenis pujian. Lalu ada lagi keutamaan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa lafaz alhamdulillah disandarkan kepada kalimat Allah? Kenapa yang dipuji alhamdulillah ini? Kenapa disandarkan langsung dengan kalimat dengan lafaz Allah sebagai pemilik daripada alam? Kalau kita lihat keterangan Imam Ja'far As-Shadiq, beliau menyampaikan 3 hal yang menjadikan manusia masuk ke dalam surga. Yang pertama, tauhidullah, tauhidulillah. Artinya dia mengisahkan Allah. Dalilnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Qur'an ayat 11, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi." Kata di sini lihat. Nah, kita bisa lihat kata syahidallah. Ini syahidallah, Allah bersaksi. Persaksian, kata persaksian ini diidhofahkan, disandarkan dengan kata Allah. Sama dengan alhamdulillah. Lalu yang kedua, alhamdulillah. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Dalilnya apa? Ini kan alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Ini
penuh dengan penyerahan diri, penyerahan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah berserah, maka tidak ada apapun yang lebih baik daripada dirinya kecuali menyerahkan diri kepada Allah. Jadi semuanya totalitas ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, maka perintah dan larangan tidak akan kita pertanyakan lagi. Tapi itu. Ini syaratnya untuk masuk surga. Yang ketiga, satu lagi adalah mahabbatullah. Mencintai Allah. Mencintai Allah, mencintai manusia karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah. Ini dalilnya ada di surah Al-Maidah ayat 64. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Ada yang bisa bantu? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan persiapkan sekelompok manusia. Yang sekelompok manusia ini berupa potongan yang sebentar lagi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, mereka yang Allah persiapkan ketika ada orang-orang murtad, mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Jadi kecintaan ini Allah mencintai hamba-Nya, hamba yang mencintai Allah itu menjadi perantara masuk surga. Setelah memuji Allah, mencintai Allah, mencintai manusia karena Allah, setelah mengesahkan Allah, maka syarat yang terpenuhi ini menjadi bagian daripada ketetapan untuk masuk surga. Jadi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka kemudian lanjutannya adalah dalam mu'minin aizzatil 'alal kafirin. Mereka itu lemah lembut kepada orang-orang beriman, tapi bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu 64. Itu. Alhamdulillah sudah. Baik, selesai sampai di sini. Kajiannya masih panjang sebenarnya, tapi ini cukup insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Nomor satunya itu tauhidullah misalnya. Sudah? Ya? Yang mana itu? Oh, mahabbatullah. Mahabbatullah mencintai Allah. Ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman, kita mulai dari Ar-Rahman dulu. Kalau terjemahannya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Al-Atif. Ini lembut. Untuk siapa? Untuk dua golongan. Yang pertama kepada Al-Bar, yang kedua kepada Al-Fajir. Al-Bar itu orang-orang yang berbuat baik, Al-Fajir orang-orang yang berbuat buruk. Orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang berdosa. Jadi Allah itu lembut, Maha lembut. Kelembutan Allah, kasih sayang Allah terbukti. Allah mengasihi orang yang beramal soleh. Allah juga mengasihi orang yang melanggar perintahnya. Buktinya apa? Bukti di sini dari Ar-Rizq. Kemudian Ad-Daf'u Anil Adab. Ini buktinya bahwasanya Allah itu tidak pandang bulu kepada yang taat. Allah kasih, kepada yang bermaksiat juga Allah kasih. Jadi rezeki Allah berikan kepada dua golongan ini. Kalau tidak, siapa yang menjamin rezeki mereka? Orang-orang kafir itu siapa yang menjamin rezekinya? Allah yang menjamin rezekinya. Karena Allah menciptakan mereka. Allah menjamin mereka.
ambil ada. Allah selamatkan mereka dari setiap malapetaka. Nah, yang tetap menjadikan kehidupan orang-orang beriman aman itu Allah dengan sebab-sebab yang dilalui. Demikian juga ketika orang kafir, orang bermaksiat, orang kafir atau orang mukmin yang bermaksiat tetap aman. Mereka ada di jalan raya mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, mereka naik pesawat, tetap aman. Itu kalau bukan karena kuasa Allah, tidak mungkin ada yang bisa memberikan. Jadi Ar-Rahman Adil, Allah Maha Pengasih kepada siapapun. Maka jangan heran dengan perbedaan kondisi antara kita, orang Islam dengan orang-orang kafir, di mana kita serba ketertinggalan sekarang. Umat Islam sekarang tertinggal dari orang kafir. Pertanyaannya, kenapa Allah lakukan itu? Apakah Allah tidak adil kepada kita? Ya jelas kita tidak adil kepada diri sendiri. Mengapa kita tidak mau bersaing itu aja? Masalahnya di situ. Kenapa? Karena Allah buka kesempatan itu untuk siapapun, untuk orang baik, untuk orang jahat. Ini dalam kehidupan dunia. Balik lagi ke ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim yang dibahas. Nah, ini penegasan bahwasanya Allah Ar-Rahman pengasih kepada siapapun. Jadi kalau kita sekarang sudah bermaksiat dan rezeki itu jalan terus, jangan heran karena Allah membiarkan itu. Paling-paling satu masa akan Allah munculkan malapetaka di luar prediksi kita, karena merasa aman kok, ada masalah, kita bisa nipu orang, gitu kan? Kita bisa mengambil hak orang tanpa beban apapun, apalagi ketika dari sisi hukum negara tidak tersentuh, kan aman. Dunia milik kita kan, nah, jadi yang lain cuma numpang, kan milik kita, cuma milik kita aja sama keluarga, yang lain numpang. Nah, maka itu bagian daripada cara Allah untuk mengingatkan orang yang diberikan nikmat. Sudah mengingatkan orang sekalian. Jadi masalah ini nanti larinya kepada kita suka dengar nih istilah yang populer, istidraj. Jadi orang beriman itu kalau dia bermaksiat, kalau dia lari dari ketetapan dan diberikan terus kenikmatan bahkan ditambah, dalam kacamata kita ada istidraj. Istidraj, orang beriman kena istidraj, orang kafir pun kena istidraj, sama-sama. Nah, bagaimana kita melihat kekuasaan Firaun? Karena selalu yang menjadikan contoh itu Firaun. Jadi mungkin saat ini belum ada yang melebihi kehebatan Firaun. Jadi kualitas kekuasaan dia, kekayaan dia, bala tentara dia yang Allah abadikan di dalam surah Al-Quran itu belum ada tandingannya. Jadi sedikit-sedikit kita contohnya Firaun kalau berkuasa. Tapi sekuasa kekuasaan Firaun tidak pernah buat pagar laut kan? Karena Firaun tahu kalau laut dibakar bahaya. Ya begitu. Nah ini Firaun. Istidraj. Ketika masanya tiba, kita lihat bagaimana kisah Firaun tenggelam. Itu tanpa pemberitahuan. Tanpa ada pemberitahuan. Tapi keyakinan itu ada. Hati dia meyakini bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Hati kecilnya itu ada. Dia kesadaran. Maka sadar itu dia nafikan ya. Udah, usah. Ini selama kita masih berkuasa, kita manfaatkan aja kekuasaan ini gitu. Nanti tobat tahu udah tua-tua dikit kan gitu kan. Wajah nggak sempat tobat. Tapi kalau umat Islam tetap aja dia merasa bahwasanya pasti masuk surga. Udah lah. Nanti ada syafaat Rasulullah. Yang penting kita baca syahadat, yang pernah menyebut Tuhan Allah, ada syafaatnya. Boleh, itu nggak salah juga. Tapi kan prosesnya untuk pindah dari satu tempat, dari yang namanya pencucian di neraka ke surga kan lama. Ya kalau berani silakan. Ya boleh. Nggak apa-apa. Jadi yang disampaikan itu, yang disampaikan ini kan benar, tidak salah. Makanya kalau kajian-kajian seperti ini, kalau diambil pas materi itu aja, dipotong dan tidak tuntas ngajinya. Jadi orang senang berbuat maksiat karena nanti ada syafaat. Kenapa syafaat Rasulullah? Enggak masalah. Sekarang nipu orang dia, korupsi itu dilakukan. Nggak keluar pun nggak apa-apa katanya. Yang penting ada kita
kedua ini hubungannya dengan satrul dzunub. Allah menutupi dosa-dosa. Artinya Allah ampuni dosa-dosa itu. Siapa yang berdosa? Orang beriman berdosa, Allah ampuni saat dia beriman. Ada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan soleh yang bisa menghapus dosa. Contoh sedekah. Kita bersedekah, maka ada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat kita yang terhapus oleh sedekah itu. Ada yang mengamalkan zikir. Contoh ketika selesai sholat fardu, kita membaca ayat kursi. Sekali aja membaca ayat kursi, kata Rasulullah, maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya andai kata dia mati saat itu, maka tempatnya di surga. Itu amalan ringan tapi berpahala besar. Nanti kalau orang berpuasa dapatkan pahala, jelas ini puasa sunnah gitu. Kalau puasa wajib tidak lagi itu. Puasa itu sudah lagi itu kan sudah bagian dari kewajiban. Lalu menjenguk orang yang sakit, didoakan 70.000 oleh malaikat. Kan senang kita didoakan 70.000 malaikat. Artinya menjenguk orang sakit saja 15 menit atau 20 menit kita duduk bercerita menghibur orang yang sakit, malaikat mendoakan. Luar biasa pahalanya. Jadi amalnya ringan, tapi pahalanya besar. Maka saat turun dulu, Allah yasturud dulu. Allah menutupi dosa-dosa, Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian karena Allah menutupi dosa ini, maka orang yang dimaksud, artinya diampuni dosanya, berhak mendapatkan surga. Jadi ini adanya di mana? Adanya di akhirat. Kalau ini di dunia. Ya kalau di dunia, kenapa semuanya diberikan? Ya Allah berikan semuanya karena kasih sayangnya tadi. Tapi kalau di akhirat al-jannah. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, beramal soleh. Beriman, maksiat, bertobat. Atau beriman saja, tapi setelah syahadat dia suka-suka hati dengan kehidupannya. Yang jelas iman sebagai syarat. Nah, proses masuk surga juga berbeda-beda. Yang beriman beramal soleh ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, langsung cepat. Jadi ketika nyebrang di Sirat tidak ada hambatan, ekspres seperti mungkin dalam benak kita seperti pesawat kilat. Kalau kereta cepat kalah cepat.